Ada apa lo? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bopo. Dia dituduh telah berselingkuh. Bopo harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan gendaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga biungmu. Kenapa tidak Bopo lakukan? Galuh, kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali ini bukan kesalahan biungmu semata. Apa yang dilakukan oleh biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bopo sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung, Bopo. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darpasyura. Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara di Sedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Kalau memang dia benar. Kasihan anakmu, Kakang. Bagaimana kalau Yunda Sintawati benar-benar dibuang ke Pulau Momongan? Masalahnya memang sudah cukup pelik. Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Dan persoalannya sudah terbuka. Saya bisa mengerti kalau dia marah dan barangkali dendam kepadaku. Tapi dia lupa, perbuatannya telah menjatuhkan derajat dirinya sendiri dan juga suaminya, termasuk nama baik perguruan Sugalun ini. Siapa tahu dalam peradilan nanti biungmu bisa dibebaskan. Terus terang, saya lebih mempercayai cerita ibumu. Saya yakin semua ini rekayasa dari Paman Darpasyura. Dan dia pasti bekerja sama dengan Adiaksa yang akan mengadili Biung. Apa mungkin sampai begitu jauh tindakan pamanmu? Selama ini, Bopo selalu mendengar pendapat Biung daripada pendapat adik kandungnya sendiri. Dan Bopo tahu bahwa Paman Darpasyura diperalat oleh para tumenggung Sedayu untuk mempengaruhi murid-murid Padepokan Sugalu untuk menjadi tukang pukul mereka. Tapi Bopo selalu menolak. Kenapa? Tindakan para tumenggung dan para demang negeri Sedayu sangat kejam kepada rakyat. Dan dengan menyingkirkan Biung, maka Paman Darpasyura akan lebih leluasa untuk mempengaruhi Bopo. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramia, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasyura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bohong! Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi.
Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya? Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Galuh, Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman, padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua bajingan itu. Buang ke Pulau Momongan. Galuh, lari! Cepat! Tunggu! Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Semakin jelas bahwa Paman Darpasyura berkomplot dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Sugalu. apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi, Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Biung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Sudah siang kok kamu masih tidur, Lil? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Males. Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki kalau bangunnya didului ayam? Biar Putih, kamu kemari tau? Sini. Aku kangen sama kamu, Bil. Apa tidak boleh? Ya boleh toh. Aku malah seneng. Tapi aku tadi kaget. Saya kira ada berita apa toh? Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh. Gak pernah lihat orang ya. Kok sama aku kok gumun loh. Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak toh Popo. Adipati bukan, memang bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bil? Hah? Loh. Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri,
kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan. Baru ketemu ya Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Pok. Habis kamu mau pergi kok, tidak boleh keluar rumah. Hah? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si Putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si Putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi... Omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. Begitu ya? Iya. Ya wis lah.